kafuru. Kami beri dua jalan petunjuk kepada manusia, jalan yang nantinya ya dia syukuri karena jalan kebaikan, menyampaikannya pada kebaikan, mendekatkannya pada pintu surga, atau sebaliknya. Selalu ada dua dan manusia yang boleh memilih begitu. Tapi kalau yang lain tidak. Jadi kemudian pilihan-pilihan karena manusia punya akal, manusia punya kebebasan untuk memilih. Tapi setiap kebebasan itu akan harus dipertanggungjawabkan. Silahkan memilih. Mau taat mau tidak enggak masalah. Allah tidak butuh kita. Ghaniyun hamid, selalu Allah kalau mengatakan kita diminta untuk melakukan sesuatu, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak butuh manusia. Ya. Jadi ketentuannya misalnya as-sam'ah wa ta'afi ma'ahaba au kariha. Dalam sam'ah kita, mendengar dan taat kita itu pada hal yang kata Allah kita sukai atau tidak kita sukai. Harusnya begitu. Tapi kalau kita mau nggak taat juga nggak apa-apa. La ikraha fiddin. Gitu. Gak ada paksaan. Cuma ya siap dengan konsekuensi dari berbagai pilihan. Jadi itu soleh. Tapi selain itu yang disebut sebagai soleh ya adalah dari kata aslaha, bukan salaha. Aslaha yuslihu ya solihun. Aslaha itu past tense-nya. Fi'il madi yang sudah berlalu, yuslihu itu yang sedang, present continuous, present tense yang sedang berlangsung, yang terus-menerus, bahkan present ya, fa'il pelakunya, orangnya. Jadi ternyata soleh itu dari kata aslah itu artinya memperbaiki. Kalau fi'il amrnya aslih, perbaikilah. Jadi orang yang soleh adalah orang yang selalu memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Dirinya yang pertama. Memperbaiki hari ini sehingga mudah-mudahan lebih baik dari kemarin. Memperbaiki besok supaya lebih baik dari hari ini. Memperbaiki iman kita yang naik dan turun. Ya. Kadang-kadang lebih sering turunnya daripada naiknya. Naik sedikit, turun lagi dan lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Tapi terus begitu. Ya kan ya ibu sekalian, gak pernah tetap, jadi harus terus diperjuangkan. Iman kadang-kadang lapuk. Ada masa kita mudah tersentuh mendengarkan ayat Quran, bergetar hati. Mudah-mudahan menjadi tanda iman kan. Kalau dalam surah Al-Anfal kan kalau disebut idza dzukira ismallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, bertambah iman. Tapi ada masa ya panggilan dari Allah juga kita abaikan gitu. Ada naik dan turun. Jadi karenanya sejatinya setiap kita harus memperbaiki ya, memperbaiki kehidupan, keimanan, ketakwaan dan apapun. Tidak mudah memang, tapi ada satu tambahan lagi. Selain menjadi saleh, kita diminta muslih. Kalau saleh adalah memperbaiki diri, memperbaiki iman diri kita, ketakwaan kita, keislaman kita. Muslih memperbaiki diri dan juga pada saat yang bersamaan memperbaiki orang lain. Mencoba menjadi ibu yang baik, mencoba menjadi istri yang baik, tapi pada saat yang sama mencoba juga memperbaiki anak kita. Pada saat yang sama juga mencoba memperbaiki suami kita. Kalau bapak mencoba baik sebagai ayah, mencoba baik sebagai suami, tapi pada saat yang sama mencoba memperbaiki istrinya, mencoba memperbaiki anaknya. Itu muslih. Karena memang pangkalnya harus dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik, kata Rasulullah, mulai dari dirimu sendiri. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dulu diri kita, baru kemudian kita bisa pelan-pelan ngajak orang lain. Tapi bukan berarti udahlah kalau gitu saya nggak mau ngajak orang lain dulu, nggak mau ngajak siapapun, saya perbaiki dulu diri kita. Sampai kapan kita bisa yakin kita sudah benar-benar baik? Itu adalah proses yang bersamaan. Memperbaiki diri dan juga dengan segala keterbatasan memperbaiki orang-orang yang menjadi amanah kita. Itu muslih, itu soleh. Jadi kalau gitu apa Bapak, kita coba lihat penggunaan soleh ini ada dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya yang tadi ini, ya, surah An-Nisa, fassolihatu, wanita-wanita yang soleh adalah qanitat, yang tetap dalam keataatannya, hafidhat, dan kemudian memelihara diri, hafidhat.
lil ghaib bima hafizallah. Dalam keadaan tidak ada siapapun, ketika nggak ada suaminya, dia bukan menjadi solihah dan hafizah dan taat ketika ada orang, bukan. Nggak ada siapapun, dia memang seperti itu. Karena kalaupun nggak ada siapa-siapa, Allah nggak pernah ghaib, ya kan? Kan ada yang kalau depan suami atau ada anak-anak juga gitu kan, depan orang tuanya misalnya baik, tahu-tahu kemudian dapat nauzubillah dapat laporan dari yang lain, dia melakukan sesuatu yang. Jadi kalau yang pertama kita yakin bahwa kita tidak pernah bersendiri, melainkan selalu ada Allah di dekat kita, mudah-mudahan kita menjadi seperti ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Yang tadi ini ad-dunya mata wa khairu mata imra'atun salihah. Gitu. Jadi subhanallah ya, semua ibu-ibu yang salihah adalah perhiasan yang terbaik. Gitu. Ya. Tanpa pakai diamond juga sudah perhiasan terindah kalau salihah gitu ya, insya Allah. Ya. Nah ini Abdurrahman bin Auf, seorang wanita salihah lebih baik dari 1000 lelaki yang tidak soleh. Nah, gitu. Jadi betapa berharganya. Kenapa? Ada yang dari Padang. Di Padang tuh ada namanya Rasuna Said, Hajah Rangkaya Rasuna Said. Ya, itu beliau punya pesantren besar yang khusus untuk para muslimah. Beliau pernah mengatakan buat wanita, ya, wanita itu bisa satu tangan membuai anaknya, menggendong anaknya, tangan lainnya menggenggam dunia. Sampai mengatakan gitu. Apa maksudnya? Dari seorang ibu misalnya berjuang mendidik anak dengan baik. Kalau anaknya tumbuh besar menjadi anak yang soleh dan kemudian jadi pemimpin besar umat, dia perbaiki dunia karena dia buai anaknya, karena dia perbaiki anaknya. Dan yang disebut sebagai anak sama sekali tidaklah berarti ya, ibu-ibu yang Allah berikan kesempatan, yang Allah rizkikan melahirkan langsung dari rahimnya. Tidak semata itu. Adalah Aisyah yang disebut sebagai Ummul Mukminin, padahal beliau tidak pernah melahirkan langsung bayinya kan. Bukan cuma itu, tetapi semua bisa menjadi ibu generasi ketika mereka peduli akan ya umatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhsha, hendaklah khosyah, hendaklah takut, cemas, worry, khawatir. Ya. Orang-orang yang lau taroku, jika mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, sepeninggal mereka, dzurriatan di'afa, keturunan, anak, generasi yang lemah. Artinya untuk menjadi ibu solihah bukan berarti ya, hamba-hamba Allah yang Allah pilihkan, takdirkan untuk langsung mengeluarkan dari rahimnya. Kita semua bisa menjadi bagian dari ibu solihah ketika peduli terhadap generasi sesudah kita. Ya. Jadi seorang ibu yang solihah luar biasa. Dalam Quran, dalam hadis, selain kata soleh itu dikaitkan dengan wanita, dikaitkan pula dengan jodoh, dengan pasangan. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Ya. Qalban syakuron, dan kan jodoh pasangan yang soleh. Jadi disebut memang ada pasangan soleh. Makanya selalu waktu biarpun dimintanya ibu solihah, saya tambahkan bapak soleh. Karena memang harus satu paket itu. Tidak bisa terpisah kalau mau membahas tentang anak soleh. Gak bisa ibunya saja yang soleh jatuh bangun, ya, jungkir balik. Alhamdulillah bisa balik lagi sesudah jungkir ya, daripada jungkir gak bisa balik misalnya seperti itu. Gak bisa hanya sendirian, harus bersama-sama. Itu sebabnya saya masukkan pula tentang ayah yang soleh. Jadi kalau gitu apa ayah dan ibu soleh? Tadi kan wanita soleh, ya pasti adalah perempuan dan laki-laki yang baik, yang memperbaiki diri, ya, berkait dengan peran dan fungsi mereka terhadap anak-anak. Seperti itu, ayah dan ibu soleh. Mengapa harus menjadi bapak dan ibu soleh atau solihah? Karena setiap anak waktu dititipkan, begitu lahir itu fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir yuladu alal fitrah, dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa apapun. Ya, fa'abawahu, lingkungan orang tua yang membuat na'udzubillah anak bisa tercerabut dari kefitrahan keislamannya. Jadi tanggung jawabnya adalah ini. Ya, karenanya menjadi penting untuk menjadi ayah dan ibu yang soleh agar anaknya juga soleh. Kenapa? Karena mereka melihat dan meniru. Ya.
nggak ada anak kecil begitu ngeliat itu, hanya pasti lihat ayahnya. Ada yang terjatuh dan sang ayah abai begitu aja, nggak memperhatikan, anaknya juga mengikut, nggak merasa harus peduli membantu. Saling memaki, anaknya di belakang juga ikut gitu. Saya sengaja hilangkan suaranya biar tidak ramai. Jadi ini sebenarnya ada suaranya, ada ininya, tapi saya silent kan supaya lebih quiet. Jelas sekali anak itu imitator. Mereka belajar bahkan berekspresi dari di sekitarnya. Jangan heran kalau ya anak punya kemiripan, dan anak itu anak siapapun, tidak hanya artinya dilahirkan oleh kita ya, karena dia belajar bagaimana pertama kali tersenyum dari wajah yang paling dekat, dari senyum dari yang paling dekat, ibu yang mengasuhnya. Dia akan tersenyum seperti bagaimana seorang ibu yang pada dekatnya mengasuh dan mengajari tentang cara tersenyum gitu. Anak menjadi mirip berekspresi. Jadi jangan heran, selalu sebetulnya konsepnya adalah konsep seperti gema kan. Kalau kita berada di satu tempat yang kemudian bisa bergema, itu adalah apapun yang kita keluarkan itu pula yang terdengar. Ya, konsep GIGO kan, garbage in, garbage out gitu. Kalau kita keluarkan yang garbage, yang sampah, ya, kita munculkannya itu yang balik ya itu. Gitu. Itu selalu. Ya, sudah satu hal yang ini jadi akan jadi mirip. Atau suami istri kalau bilang, ih kok mirip kamu, jodoh ya gitu ya. Nah itu karena saling masing-masing belajar beradaptasi. Kalau menirukan saling melihat, lama-lama jadi mirip gitu ya. Meskipun mungkin ya ada yang nggak bisa berubah, misalnya mulanya putih tiba-tiba jadi hitam, ya enggak lah. Tapi artinya ekspresi-ekspresinya menjadi memiliki kesamaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para ibu dan bapak yang soleh dan solihah, kalau mengingat hadis tadi berarti semua kita punya sebuah tugas yang begitu berat. Proyeknya tuh mega proyek. Mega proyek untuk menjadikan, dan investasi kepada anak agar menjadikan mereka anak yang soleh adalah investasi yang tidak pernah akan merugi. Tidak pernah merugi. Bagaimana bisa merugi? Kalau semua nanti akan kembali kepada kita. Kalau doa anak soleh itu akan mengangkat sang ibu dan bapak nantinya. Jadi memang proyek besar sekali, mega proyek. Jadi dan perjuangan menjaga anak agar tetap terjaga keislamannya pasti berat. Ya, karena insya Allah balasan juga berat. Ya, dengan demikian kalau kita bisa katakan anak soleh juga ditentukan pasti oleh ayah dan ibu yang soleh. Siapa ayah dan ibu yang soleh? Banyak hal yang bisa kita